Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu pembelajaran, yaitu satu video pembelajaran tentang dalam pembahasan di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Kami percaya ketika kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, terutama pemberitaan akan Yesus, membuat kami semakin bertumbuh dalam iman, sehingga ketika kami tumbuh dalam iman, ketika menghadapi tantangan yaitu percobaan di dalam dunia ini, kami dikuatkan karena kami tahu kami tidak sendiri, ada Yesus beserta kami. Kami ucap syukur, kami percaya Roh Kudus menjamah hidup kami sehingga kami mengerti setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Tentu pembahasan tentang Allah Tritunggal bukanlah topik yang baru. Bahkan di dalam sejarah kekristenan, pembahasan tentang Tritunggal itu dipertanyakan sesungguhnya. Nah, untuk itu saya mencoba membagikan apa yang saya pahami tentang Allah Tritunggal ini. Yang pertama kita harus mempelajarinya, yaitu di mana sih konsep Tritunggal ini. Ternyata secara sederhana Yesus sendirilah yang memunculkan pemahaman, memunculkan sesuatu kata tentang Tritunggal ini, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Di sini kita menemukan ada namanya Roh Kudus yaitu sebagai penghibur, kemudian Bapa, dan kemudian namaku adalah namanya Yesus. Nah, tentu kita tahu bahwa ketika kita membaca ini, ada di pikiran kita, apakah Allah itu tiga? Apakah ada tiga Allah yang dalam Kristenan? Tentunya dengan sangat tegas yang saya pelajari, itu tidak ada tiga Allah, tetapi ada tiga pribadi. Nah, ketiga pribadi ini itu adalah menjadi gambaran Allah yang sesungguhnya ketika kita mempelajarinya, kita semakin mengerti betapa Allah itu nyata dan ingin kita memahaminya melalui ketiga kepribadian tersebut. Memang di dalam Perjanjian Lama tidak ada konsep Bapa, tidak ada nama Bapa. Tapi ketika Yesus datang, Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Itu di mana? Di Yohanes 17 ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan oleh Yesus sendiri, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Nah, nama siapa? Nama Bapa, konsep Bapa. Di dalam kehidupan orang percaya, saya percaya sekali Yesus ingin kita mengenal Allah sebagai Bapa. Kenapa? Karena dia ingin kita ini menyadari adanya kekeluargaan, hubungan kekeluargaan seperti Bapa ke anak. Nah, demikian Yesus ingin kita menyadari betapa Allah itu mengasihi kita seperti seorang bapa kepada anaknya, agar kita lebih memudahkan kita mengerti betapa Allah mengasihi kita, betapa Allah mencintai kita. Nah, karena itu dia menjabarkan di mana dia menyatakan nama Bapa ke dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kemudian melalui pernyataan Yesus ini kita menemukan namanya penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, dirinya Yesus sendiri kita kenal sebagai penebus. Nah, untuk menjabarkan hal ini, saya menyiapkan yaitu gambar untuk mempermudah setiap orang yang nonton video ini tentang Allah Tritunggal. Nah, di sini cara memahaminya adalah seperti di gambar ini, di mana Allah itu sebenarnya namanya segitiga. Bahasa ini kan segitiga ya. Ini segitiga di mana Allah itu adalah segitiganya yang memiliki tiga sisi. Bapa sisi 1, sisi 2 Putra, sisi 3 itu Roh Kudus. Nah, ketiga sisi ini adalah tiga sisi yang sama. Nah, Allah itu adalah satu sebenarnya yang saya pelajari, yang saya pahami di dalam Alkitab. Tetapi ada ketiga pribadian seperti yang saya katakan tadi. Bapa sebagai sosok yang sebenarnya di dalam Perjanjian Lama begitu sangat berperan aktif. Kemudian Yesus sebagai putra itu muncul di dalam Perjanjian Baru. Kemudian Roh Kudus lebih aktif lagi di dalam kehidupan gereja. Nah, jadi ketiga ini adalah hal yang penting untuk kita pahami di dalam kehidupan iman Kristen. Tetapi ketiga hal ini
akan lebih mudah kita menyadari bagaimana perannya dalam kehidupan manusia. Karena ketika kita melihat hal ini, mungkin kita ada sedikit kita tahu nih Bapa sebagai sosok Allah yang di dalam Perjanjian Lama, Yesus sebagai sosok Allah yang menebus, kemudian Roh Kudus sebagai sosok yang menghibur. Tapi ketika kita masuk di dalam perannya dalam kehidupan manusia, saya telah menyiapkan juga yaitu gambarnya, ilustrasinya. Nah, saya membuatnya menjadi segitiga terbalik, di mana saya namakan kebenaran. Kenapa? Karena ini sebenarnya adalah seperti kartu wajik, di mana seperti berlian, dia menjadi, kalau misalkan itu dikatakan kebenaran Allah sebenarnya. Ya kan, Allah itu sebagai kebenaran. Nah, manusia sebagai titik sudut yang terakhirnya. Kenapa? Karena saya ingin menjelaskannya. Ya, pertama kalau dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, ketika kita membaca Alkitab, itu sebenarnya sosok Yesus belum ada, tetapi Roh Allah, ya itu bahasanya Roh Kudus lah. Roh Allah itu Bapa suka utus ke dalam manusia, ke atas manusia, bukan ke dalam. Jadi Bapa di dalam perjanjian lama mengutus Rohnya ke atas manusia. Kenapa hanya di atas? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi Allah tidak dapat tinggal di dalam diri manusia. Itu di dalam Alkitab pun dikatakan di dalam Kejadian, yaitu di dalam kitab Kejadian, kalau kita baca Kejadian 6, yaitu di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, di sini kita menemukan di mana Allah tidak lagi tinggal di dalam diri manusia. Allah Rohnya tidak lagi ada dalam diri manusia. Jadi Allah hanya mengutus Rohnya ke atas manusia. Dan ketika manusia ada Roh Allah di atasnya, itu menjadi orang yang berbeda. Seperti Simson yang dapat mengalahkan bangsa Filistin ketika Roh Allah ada di atas dia. Nah, karena itu di dalam Alkitab, ketika di dalam Perjanjian Lama, kita menemukan di mana Roh Allah ini ada di atas manusia. Itu enggak semua manusia, tetapi hanya orang-orang tertentu dan memiliki tugas tertentu. Karena itu Bapa mengutus Roh Kudus, bahasanya Roh Allah, ke atas manusia. Nah, itu karena ada tugas tertentu. Tapi berbeda dengan perjanjian baru. Kenapa saya tambahkan putra di situ? Tetap karena ketika di dalam perjanjian baru, apa yang dilakukan di Yesus, yaitu menebus manusia dari dosa, menghapus dosa manusia, itu membuat manusia bisa datang mengenal Bapa. Karena kalau dalam perjanjian lama, manusia itu hanya satu arah saja mengenal Bapa. Dia nggak bisa langsung lewat Roh Kudus. Ya, jadi dia nggak bisa langsung, karena Bapa hanya mengutus Roh Kudus ke atas manusia. Tapi manusia untuk mengenal Bapa tidak bisa secara langsung. Harus Bapa yang datang langsung. Jadi Bapa langsung turun ke manusia untuk memperkenalkan dirinya. Itu contohnya di dalam Musa. Tapi berbeda dengan di dalam Perjanjian Baru, di mana Yesus telah hadir di situ, sehingga membuat manusia melalui Yesus bisa datang kepada Bapa, pengenalan kepada Bapa, kepada konsep Bapa, kepada pribadi Bapa. Nah, melalui apa yang Yesus lakukan, membuat Roh Kudus turun. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib membuat Roh Kudus, membuat jalan bagi Roh Kudus untuk dapat tinggal di dalam diri manusia. Karena itu dikatakan Bapa mengutus Roh Kudus ke dalam diri manusia, setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, karena itu manusia melalui Yesus itu dapat mengenal sosok Bapa, pribadi Bapa. Dan karena itu Bapa mengutus Roh Kudus ke dalam diri manusia. Nah, ini saling berkaitan. Tapi bagaimana manusia yang tidak mengenal atau tidak percaya Yesus membuat sosok putra nggak ada, dan bahkan Roh Kudus pun nggak ada. Jadi hanya mengenal manusia dengan Bapa, satu arah saja. Dan ini bagaimana? Ini berat. Ini tidak bisa terjadi karena manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi butuh penebusan. Jadi ini ada pembahasan yang lain sebenarnya, yaitu mengenai konsep dosa dan penebusan yang terjadi.
ya Mesias lah bahasanya. Karena itu butuh kita percaya Yesus, baru Roh Kudus bisa tinggal atas kita, baru kita bisa mengenal Bapa. Baru Allah atau kebenaran Allah itu menjadi lengkap dalam diri manusia. Tapi tanpa kita percaya Yesus, maka kebenaran Allah itu tidak dapat tinggal dalam diri manusia. Manusia ingin mengenal Bapa itu sulit tanpa Yesus. Bapa datang kepada manusia itu sulit karena manusia tidak mengenal sosok Bapa. Manusia telah jatuh dalam dosa, manusia telah jatuh sehingga susah untuk mengenal Allah. Bahkan kenapa? Di dalam Alkitab banyak penyembahan berhala. Karena manusia dengan akalnya, dengan pikirannya tidak dapat mengenal Allah secara benar. Karena itu ketika Bapa memutus Yesus, membuat manusia menjadi mengenal Bapa melalui peranan Roh Kudus juga. Nah, inilah yang ingin saya bagikan, inilah pemahaman mengenai Allah Tritunggal yang saya pelajari, yang saya pahami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu sehingga kami belajar akan kebenaran firman, di mana Allah Tritunggal itu memiliki peranan dalam diri kami, yaitu ketika kami memahaminya, maka hamba percaya bahwa setiap orang yang mendengar dan menonton video ini biarlah diberkati, makin mengenal pribadi Allah Tritunggal, dan juga bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan kami ucap syukur atas kedatangan Yesus membuat kami hidup dalam kebenaran Allah, karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Shalom semuanya.